Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan, kawan-kawan sama mekanik pemula dimanapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini ya kami dapat garapan motor Vario nih, pemakaian ibu-ibu ya bosku ya. Ini kendalanya keterangan dari ownernya tadinya nggak bisa hidup ya. Coba kita tes dulu seperti ini. Cek kontak ke posisi on. Ini kelihatan baterainya lemah ya. Double starter udah hidup bosku. Kita engkol. Nah, motornya bisa hidup bosku ya. Coba kita gas. Oke, tes sekali lagi. Berebut bosku ya. Nah. Motornya berebut bosku ya. Coba kita ini dulu bongkar koper bagasinya ya. Kita cek pengapian. Kalau untuk bahan bakar saya rasa masih aman ya bosku ya, karena motornya masih bisa hidup. Lalu di bagian karburator di awal video tadi itu ini ya enak ya, tidak ada berbetnya sama sekali. Tapi setelah beberapa saat, sekitar berapa kali gas tadi ya motornya langsung berbet bosku. Apalagi kita hidupkan sen sama di bagian kita pencet tombol klakson ini, motornya langsung berbet ya. Kemungkinan ini penyebabnya di bagian pengapian ya. Oke, coba kita bongkar dulu bagasinya ini bosku ya. Oke bosku, setelah koper bagasi kita lepaskan seperti ini, kita cek dulu di bagian pengapian ya. Kita buka cok businya seperti ini. Oke, pastikan cok busi ini jangan sampai korosi ataupun karatan bosku, seperti ini ya. Masih aman ya, tuh masih bening. Tembaga kuningan dalamnya ini masih aman. Oke, coba kita cek dulu pengapiannya ya. Kok engkol sekali kok. Engkol. Kunci kontak. Oke, kontak on seperti ini. Kita cek pengapiannya seperti ini ya. Kita tempelin ke bodinya atau ke masa bisa, atau ke kerangka bodi ya. Nah, untuk pengapian ada bosku ya. Oke, tuh obyok. Coba kita hidupkan ini lampu sen. Oke, nah tuh pengapiannya langsung hilang bosku. Tuh, nah, pengapiannya hilang ya begitu kita hidupkan ini lampu sen. Coba kita matikan seperti ini. Atar. Nah, pengapiannya ada bosku. Tuh. Nah, kita nyalakan lampu sennya. Tuh. Oke, pengapiannya udah ada bosku ya. Stop dulu bos. Langkah pertama kita cek dulu dari bagian spool bosku. Oke. Karena begitu kita ini hidupkan lampu sen, pengapiannya langsung hilang ya. Jadi kita cek dulu di bagian spool aman atau enggak. Tolong bos, tes pendesi bos. Pasang apa? Oke bosku, setelah ini kita lepaskan ya baut yang di sini satu sama di sini, biar ini leluasa ya. Kita cek di bagian spool ya. Di bagian spool ini ada kabel 3 bosku, yang biru yang biru strip kuning ini untuk pulser ya, yang putih ini untuk spool pengisian ya, yang kuning untuk spool lampu bosku. Oke, kita cek dulu kabel yang dua ini ya, yang kuning sama yang putih ini ya. Ini harus mengeluarkan strum bosku. Ini kalau tidak ada strumnya, kemungkinan ada masalah di bagian spool atau ada masalah di bagian kabel yang menuju ke sini ya. Ini dari spool bosku. Oke, kita cek dulu kabel yang warna
kuning sama warna putih ini ya, harus mengeluarkan strom dulu nih. Kita tempelin ke bodi atau ke massa untuk tes pendesinya ya. Kira-kiranya yang apa namanya, yang langsung connect ya. Nah, sini aja bosku. Wah, engkol lo. Kita cek dulu kabel yang warna kuning ya tuh. Oke, kabel yang warna kuning aman. Kita cek kabel yang warna putih. Nah, dua-duanya ini aman bosku, berarti tidak ada masalah ya di bagian spool. Lanjut kita cek di bagian bodi depan ini ya. Kita cek di bagian kiprok ya, dari spool masuk ke kiprok, baru masuk ke pengisian, lalu masuk dibagi lagi ke CDI ya. Baru kita cek di bagian CDI nya nanti. Kita cek dulu di bagian kiprok ya. Ini harus tersalurkan ke kiprok dulu bosku, oke? Dari spool masuk ke kiprok, lalu masuk kunci kontak ya, masuk ke pengisian, lalu dibagi lagi ke CDI ya. Nah, itu sistemnya bosku, atau itu jalurnya. Kita pasang dulu songket ini, lalu kita bongkar dulu di bagian cover body bagian depan ini ya. Kita cek dulu untuk strumnya nyampe enggak ke bagian kiprok ya. Dari pengalaman ya, penyakitnya Vario itu sering bermasalah di bagian regulator ataupun di bagian kiproknya bosku. Jadi kita pasang dulu ini songket ini, lalu kita cek di bagian cover body bagian depan ya. Karena posisi kiprok atau regulatornya di bagian sini ya, di depan sini. Kita bongkar tameng depan ini bosku, oke? Oke bosku, setelah cover body bagian depan kita lepaskan seperti ini ya penampakannya. Nah, kabel yang dua tadi dari sini, dari spool, kabel yang warna kuning sama putih itu masuk ke sini bosku, ke kiprok ya. Nih, masuk ke kiprok. Ini kabel yang warna putih dari spool. Ini kabel yang warna kuning juga dari spool bosku. Kita cek dulu ya, arus atau strom yang masuk ke sini. Ada apa enggak yang masuk ke kiprok? Wah, engkol sekali wah. Nah, mantap. Ada bosku ya. Dari spool ada. Untuk spool pengisian kabel warna putih. Coba sekali. Op. Oke, ada. Kabel yang warna putih ada ya. Kabel yang warna kuning. Engkol. Oke, ada bosku ya. Nah, dari spool masuk kiprok sudah ada ya. Nah, dari kiprok ini keluar kabel atau strom warna merah ini ya. Ini harus mengeluarkan strom bosku ya dari kiprok. Nih. Kalau ini tidak ada, kemungkinan kiproknya bermasalah atau kabel masanya ini tidak tersambung ya ke bodi atau ke massa. Oke, kita cek kabel yang warna merah ini bosku. Yang kalau, nah ini tidak ada bosku ya. Kabel yang warna merah dari kiprok, keluaran dari kiprok tidak ada nih. Coba sekali lagi, tidak ada. Kalau dari spool ada. Ini juga yang kuning ada. Kita cek massanya bosku ya. Kalau ngecek massa, berarti ini kita tempelin ke massa. Kabel ini nyambung enggak ke massa ya. Kita cek seperti ini, kalau nyala berarti nyambung ya. Coba tes kali Wak. Nah, nyambung ya. Tuh. Nyala. Oke. Kita langsung tes ganti kiprok. Tolong ambil kiprok, Bos. Kiprok bit sama bos. Kita tes ganti kiproknya dulu bosku ya. Karena strom yang keluaran dari kiprok ini tidak ada ya, kemungkinan kiproknya short ataupun bermasalah ya. Karena dari spool, suplainya dari spool sudah ada ya, kabel yang warna putih sama kabel warna kuning ini. Kemudian kabel massa ini nyambung ke bodi ya. Jadi tidak ada masalah di bagian kabelnya, kemungkinan besar kiproknya bermasalah. Oke. Tunggu dulu, kita ambilkan kiproknya dulu bosku. Kenapa bos? Yang biasa. Luar biasa. Kenapa motornya? Mau ini body collector. Oh, di kolter. Siap, sebentar dulu ya. Siap. Oh iya bos. Oke, Bambuannya lepas. kita tes ganti kiproknya dulu bosku. Mana kiproknya bos? Tap. Oke, ini untuk kiproknya bosku ya. Ini yang biasa bosku ya. Mereknya Fukuoka. Tuh, kalau yang original juga ada bosku, tapi tergantung permintaan dari konsumen ya. Nanti kalau mau yang ori kita pasangin yang ori, kalau mau yang biasa kita pasangin yang biasa. Di mana bos? Jos. Oke, tadi kan pakai kiprok ini tidak ada kabel tidak ada strom yang keluar dari kabel yang warna merah ini ya. Coba kita tes setelah
Kita ganti kiproknya seperti ini. Engkol. Tuh. Langsung ada bosku ya. Tuh. Mantap bosku. Oke, bentar karena ini akinya masih nyambung ya. Kenapa yang itu bos? Openg bos? Lepas dulu akinya bos. Kita lepas dulu terminal positifnya aki ya, untuk memastikan bahwa ini ya kabel yang warna merah ini memang keluar dari kiprok ya. Kalau masih tersambung aki, otomatis kiproknya ndak bakalan ketahuan ya. Strumnya ada apa ndak? Oh, coba diangkol. Kelepas ini bos. Nah, angkol. Nah, mantap ya, sudah ada ya. Ini tanpa aki terpasang itu bosku. Tuh. Akhirnya sudah dilepas ya. Coba kita kunci kontak ke posisi on, kita tes strumnya. Oh, ada bosku ya. Tuh, besar. Nah, kayak orang bakar jagung bos. Nah. Oke, coba kita hidupkan lampu sennya. Tuh. Tetap ada ya. Berarti masalahnya di bagian kiprok bosku ya. Kiprok yang bermasalah atau konslet atau modiar ya. Matot. Oke, kita tes. Pasang cok businya. Nah. Oke, setelah misalkan dari kiprok sudah ngeluarin strum ya, kemudian pengapian koilnya masih tidak bisa ngeluarin strum, rekan cek di bagian ini ya, CDI. Posisi CDI-nya di sini bosku, samping bagasi ya, nih. Jadi kabel yang masuk ke CDI atau strum yang masuk ke CDI-nya, warna kabelnya warna ini ya, merah strip hitam. Dicek kabel yang ini ya, kalau masih strum koilnya tidak keluar bosku. Oke. Tapi kalau ini strum ini masih belum ada keluar, belum masuk ke bagian CDI, rekan cek dulu juga di bagian kunci kontak ya. Sebelum masuk kunci kontak, dari kiprok ini kan masuk ke kunci kontak, keluaran dari kunci kontak warna kabelnya warna merah strip hitam tadi ya, masuk ke pengisian. Masuk ke sini, ke CDI, masuk ke sistem kelistrikan untuk motor Vario ini bosku ya. Oke, jadi kita tes. Hidupkan dulu motornya seperti ini. Sang cok busi, engkol. Oke, tadi motornya berbot bosku ya. Kalau dinyalain lampu sen, ini lampu sennya sudah nyala tuh. Seperti ini. Tuh, pengisiannya juga normal bosku. Oke, coba hidupin lagi pak. Kita tes pengisiannya bos. Nah, tuh. Oke, pengisiannya ada bosku ya. Kemungkinan aki ini tidak mati bosku ya. Jadi karena kiproknya yang bermasalah, akhirnya pengisian aki ini tidak ada. Jadi akinya jadi ngedrop bosku. Oke, coba kita hidupkan dulu sebentar untuk ini ya, untuk motornya. Apakah aki ini masih bisa normal kembali apa enggak ya? Kalau nggak bisa normal kembali, otomatis harus ganti baterai lagi bosku. Karena kebanyakan kasus ya, kalau ininya sudah overcharge untuk kiproknya itu biasanya akinya nggak bakalan nyimpan ya. Jadi kalau pagi hari itu biasanya nggak mau double starter, tapi kalau sudah panas double starternya hidup lagi bosku. Oke, itu ciri-ciri aki yang sudah ngedrop ya. Oke, kita pasang dulu nih. Lalu kita hidupkan sekitar 10-15 menit ya. Oh, engkol Pak.
kita panaskan dulu ya sekitar 10 sampai 15 menitan bosku ya. Nanti kita cek dulu untuk double starternya. Kalau memang nggak bisa berarti akinya nggak bisa nyimpan bosku ya, karena untuk pengisian akinya sudah ada bosku ya. Oke bosku, koper bagasi sudah kita pasang, koper tameng depan sudah kita pasang ya. Ini sambil kita hidupin tadi motornya, coba kita tes double starternya ya, seperti ini ya. Setelah kita hidupin sekitar 15 menitan ya. Oke, ini masih tidak mau bosku. Coba rem kiri ya. Nah, udah mau lagi ya double starternya, berarti kemungkinan untuk baterainya masih normal bosku ya, masih aman. Jadi alhamdulillah ya. Masalahnya cuma di bagian kiprok saja yang tidak mau ngisi ya, jadi akinya tekor. Otomatis kalau strum akinya udah habis karena udah ada pengisian, motornya bakalan macet bosku ya. Oke, ini tinggal kita pasang koper ini ya, penutup akinya saja bosku ya, karena double starternya sudah hidup juga nih. Ini untuk kiprok yang lama ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time, salam dari kami mekanik pemula Auparian Jos.